Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Balawa ana ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatid, para hujjaj, para orang tua kami, dan juga para bapak, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kemudian sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Kita awali dengan salawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍu 'anis sahabah, Ya Rabbi warḍu 'anis sunana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah lil mu'allif fil kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Nawawi Al-Misri Ad-Dimashqi wa Syekhuna Ki Haji Khair Afandi. Sayyidillakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah hadis nomor keempat sekarang masih bab tentang mengucapkan selamat tinggal dan berwasiat. Wa an Salim ibni Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul li rajuli idza arada safaran. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, jadi Nabi punya apa? Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah kemudian punya anak namanya Salim, berarti cucunya siapa? Cucunya Sayyidina Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar bila bertemu dengan orang yang akan berpergian, dia selalu berkata, kata beliau, udnu minni hatta uwaddi'uka kama kana Rasulullah yuwaddi'una fayakul. Mendekatlah kepadaku, kata Ibnu Umar, aku akan menitipkan kamu sebagaimana Rasulullah selalu menitipkan kami ketika hendak melakukan perjalanan, apalagi perjalanannya perjalanan jauh. Apa yang biasa Rasul lakukan? Fayaqulu astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, menitipkan agama, menitipkan amanah dan penghabisan amalmu kepada Allah. Hadis riwayatnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang nomor keempat ini, kalau boleh kita berikan ayatnya, masuk pada surat Al-Ankabut ayatnya ayat 64. Di dalam Al-Ankabut ayat 64, sebagaimana tadi dalam muqaddimah saya katakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun walaibun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu adalah sungguh kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Dari ayat ini menegaskan agar manusia tidak tertipu oleh dunia dan selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Maaf, perjalanan cuma sementara. Berjalan itu cuma sementara. Suatu saat ketika orang berjalan tetap akan balik, kan begitu dalam hadis ini. Makanya dalam hadis ini menitik beratkan 3 hal. Mana yang dititik beratkan? 1, awas. Ketika jalan mau kemanapun, jangan lupa nitip agama. Nomor kedua, nitip amanah. Nomor ketiga apa? Nomor ketiga, nitipnya adalah nitip tentang penghabisan amal, yakni ikhlas kepada Allah. Ini kalau kita merujuk surat Al-Ankabut tadi ayat 64,
pas dengan apa yang kemudian akan kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentang apa? Tentang hadis di mana kita dianjurkan untuk menitip sesuatu kepada saudara kita manakala sedang melakukan perjalanan. Kata Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ayahku Abdullah bin Umar, kata beliau, bila bertemu dengan orang yang akan berpergian, ia selalu berkata, mendekatlah kepadaku, kesini dulu, sebelum melakukan perjalanan jauh. Ingat, kita nyambung hadisnya, hadis nomor ketiga kemarin. Siapa? Ketika Umar datang minta izin kepada Nabi untuk berangkat melakukan umroh, apa kata Nabi? Kata Nabi kepada Umar, la tansana ya ukhoya min doa ika, wahai saudaraku, jangan engkau lupakan aku dalam doa-doamu. Kalimat yang dititipkan oleh Nabi, walaupun boleh dikatakan tidak berupa bekal materi, bukan kemudian bekal duit, bukan bekal makanan, tetapi dikatakan, kata Sayyidina Umar, kalimatan maya suruni annali bihad dunia. Dunia dan isi-isinya, maaf, ketika kemudian diberikan kepadaku, maaf, tidaklah kemudian jauh berharga dibandingkan dengan kalimat Nabi, wahai saudaraku, jangan pernah lupakan aku dalam doa-doamu. Ini penting untuk kita selalu berwasiat tentang kebaikan, apalagi yang ingin melakukan perjalanan jauh. Maka Ibnu Umar alias Abdullah bin Umar menerapkan seperti itu. Saat ada orang yang hendak kemudian melakukan perjalanan, maka kemudian Ibnu Umar menyuruh orang untuk mendekat kepada beliau. Apa kata beliau? Udnu minni hatta uwadiuka, aku akan menitipkan kamu sebagaimana Rasul juga selalu menitipkan kepada kami ketika saat kami hendak melakukan perjalanan jauh. Apa yang dititipkan? Kama kana Rasul yuwaddiuna fayakul astaudiullah kadinaka. Nabi ketika hendak kami melakukan perjalanan, ingat titip agama. Jangan ampe, maaf, kemana-mana boleh dikatakan kagak mikirin agama. Pak, hobi traveling silahkan, hobinya jalan-jalan silahkan, hobi keliling dunia silahkan. Tadi subuh saya ngisi kajian di Masjid MRJ, bloknya blok P, masjidnya Raudatul Jannah di Pila Nusa Indah. Ada seorang pengusaha di bidang pengadaan alat kesehatan. Itu kerjaannya traveling terus keliling dunia. Namanya Pak Haji Heri Santoso. Dia boleh dikatakan kemanapun punya akses keliling dunia. Mau jalan-jalan, mau kemanapun negara, udah dikelilingin sama dia. Saya bilang, ini orang luar biasa. Terus kira-kira kesannya apa, Pak?
Dia bilang ketika kita ngobrol selesai ngaji kita tadi jamnya jam 6 sampai jam 7 ngomongin travelingnya dia. Apa yang dia bilang? Saya tuh cuma nyari masjid doang. Dia bilang saya cuma nyari masjid doang. Di tempat ini ketika saya ketemu dengan perusahaan ini, saya tanya masjidnya ada di mana. Pindah lagi ke tempat lain, masjidnya di mana? Pindah lagi ke tempat lain. Ya Allah, cuma nyari apa? Nyari masjid doang. Seperti apa masjid di tempat-tempat yang lain? Seperti apa ibadahnya di tempat-tempat lain? Berarti dia betul-betul paham. Memang mau hobi apapun, mau perjalanan sehebat apapun, ingat agama yang harus dibawa. Ingat sholat yang harus dipikirin. Jangan kayak emak-emak. Apa emak-emak? Ketika mau jalan-jalan emak-emak rata-rata nungguin datang bulan. Emak-emak ketika jalan-jalan nungguin head. Kenapa sebabnya, Pak? Kalau head, alhamdulillah, mau jalan kemanapun kagak pernah sholat. Lah kita laki-laki dikit-dikit jamak, dikit-dikit kosor, dikira-kira ke Bandung boleh kosor kagak? Lah ke Kerawang boleh kosor apa kagak? Lah ke Kota Bekasi boleh kosor apa kagak? Wah, kita mah mikirin sholat, mikirin ibadah. Lah emak-emak mikirinnya apa doang, Jo? Mikirinnya kalau head jalan jauh deh, nggak pernah mikirin sholat. Padahal kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, astaudiullaha dinaka. Yang pertama yang harus kita titip adalah agama. Awas, orang berpolitik nitip agama. Awas, kalau berpolitik politik aja, jangan bawa-bawa apa? Bawa-bawa agama. Kerja aja, jangan apa? Jangan bawa-bawa agama. Ini kalau kerja bawa-bawa agama riba. Waduh, ini sekuler ini. Yang kayak begini sekulerisme, yang pahamnya paham sekuler ini. Jangan dipakai yang begini. Orang yang namanya boleh dikatakan memiliki pemahaman sekuler kayak begitu nggak cocok untuk kita ikutin. Kenapa? Agama nggak boleh dititip di rumah, agama nggak boleh dititip di masjid. Mau kemanapun jangan pernah kita lupa untuk bawa agama. Kenapa? Agama adalah pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berarti menitipkan agama kepada Allah berarti berdoa untuk kita berupaya agar iman kita tetap terjaga hingga akhir hayat kita, kemanapun kita jalan. Saya tanya, orang yang hobinya traveling, jalan-jalan, kira-kira matinya di mana, Pak? Matinya ini di pesawat, apa di mobil, apa di jalan, di kuburan. Matinya di mana? Yang namanya kematian bisa saja di rumah, bisa saja di perjalanan, bisa saja di pesawat. Yang paling bahaya ketika orang maaf nggak bawa agama saat jalan, berarti ketika dia meninggal di perjalanan apa coba? Ya suul khotimah. Sedangkan dikatakan dalam sebuah doa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Itu doa Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik. Itu hadis riwayat Imam Turmuzi. Hadis Imam Turmudi mengatakan kepada kita, Allah yang membolak-balik hati seseorang. Makanya maaf, perlu orang itu diwasiatkan, perlu orang itu kemudian dititipkan. Titip ya agamamu, titip ya sholat,
Sering-seringlah kita nitip kepada anak-anak kita. Wahai anakku, setinggi apapun engkau sekolah, wahai anakku, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, ayah titip kepadamu, dimanapun kamu bekerja, sholat jangan dilupain. Ayah nitip agama jangan dilupain. Dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu berusaha, ayah nitip 2,5% jangan lupa untuk berbagi. Karena itu hak orang lain. Pinter-pinter nitip agama kepada anak. Kenapa sebabnya? Orang, maaf, tidak bisa mengendalikan hatinya. Allah yang mengendalikan hati seseorang. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Dikarenakan yang membolak-balik hati itu Allah, maka penting orang untuk selalu diwasiatkan, dititipkan. Saya titip agama, jangan pernah kemudian apa? Jangan pernah kemudian lalai dalam menjalankan agama. Doa tadi menunjukkan betapa pentingnya memohon kepada Allah agar senantiasa orang diberi keteguhan iman. Sebab apa? Iman bisa naik turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Bahkan hilang jika tidak dijaga dengan amalnya amal soleh. Sampai kemudian di dalam Al-Imran ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Duhai Tuhan, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau telah berikan hidayah kepada kami. Berapa banyak orang yang memperoleh hidayah, tapi kemudian karena hatinya bolak-balik, karena hatinya tidak stabil, ujung-ujungnya kemudian setelah dapat hidayah, kemudian condong kepada apa? Condongnya kepada kekufuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka tadi Al-Imran ayat 8 doa isinya sama seperti halnya tadi Nabi katakan ya mukallibal qulub. Kemudian Al-Quran mengatakan di dalam Al-Imran ayat 8 la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Titipkan agama kepada Allah. Ya Allah, saya titip anak saya titip hatinya ada dalam genggaman Engkau. Saya titip hatinya ya Allah ada dalam genggaman, ada dalam keimanan kepada Engkau. Ini astaudiullah dinaka. Satu. Nomor kedua yang harus kita titip selalu adalah menjaganya, menjaga amanah. Penting ini. Di dalam sebuah keterangan dikatakan di dalam suratnya, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayatnya ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzinakum li amanatihim wa akhdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Al-Mu'minun surat 23 ayatnya ayat 8 mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa selalu menjaga amanah, yang selalu menjaga amanah. Pak, padahal kalau kita kembali ke tadi ke awal, amanah itu banyak pemahamannya, tafsirnya amanah itu banyak. Apa di antara tafsirnya amanah? Agama juga. Di dalam suratnya kalau tidak salah, surat 33 surat Al-Ahzab, ayatnya ayat 72 Allah berfirman, Inna aradnal amanata alas samawat wal ar wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya aku berikan amanah. Pertama diberikan kepada langit, langit menolak. Diberikan kepada bumi, bumi menolak. Diberikan kepada gunung, gunung menolak.
wa asfaqna minha, mereka menganggap bahwa itu adalah beban yang berat. Namun kemudian wa hamalahal insan, amanah diberikan kepada manusia. Apa yang dimaksud amanah? Agama juga. Tetapi ayat ini tetap di surat Al-Mu'minun ayat 8 yang dimaksud itu adalah amanatihim wa ahdihim. Maksudnya adalah orang diperintahkan untuk menjaga amanah, tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, atau terhadap Allah dan Rasulnya. Ulangi, amanah yang dimaksud dalam ayat Al-Mu'minun ayat 8 yang dimaksud adalah tanggung jawab. Kerja mau dimanapun, bisnis mau bisnis apapun, yang penting itu tanggung jawab. Bukan ketika maaf suruh bayar utang angkat tangan 100 sekian triliun. Wah, ini kan bicaranya bicara bisnis. Masa pengen disubsidi sama apa? Sama APBN? Lah ngaco ini. Wong bisnis kok. Jadi ketika kemudian rakyat harus membayar, kacau ini. Hutangnya hutang pebisnis, silahkan bayar. Jangan kemudian dibebani sama pajak. Kok jadi ke situ kita ya? Ini tanggung jawabnya di mana? Boleh sih disebut proyek strategis negara, boleh. Tapi kan tetap bicaranya adalah bisnis. Makanya di sini tanggung jawabnya di mana? Yang namanya amanah itu mencakup tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang lain, tanggung jawab untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa sebabnya? Lihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, la imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. Baru dengar hadisnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, Musnad Ahmad bin Hambal. La imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya. Orang yang nggak bisa dipercaya, nggak jelas imannya ada apa enggak. Orangnya nggak bisa dipercaya. Dan tidak ada agama waladina liman la ahdalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Bicara agama adalah soal bagaimana orang menepati janji dengan Tuhannya. Bagaimana kemudian dia ikrar bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berikrar, dia bersahadat, intinya adalah untuk berjanji tunduk patuh pada aturan Allah. Makanya dikatakan la dina liman la ahdalah. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Itu mah jelas. Orang gila agamanya apa coba? Kalau orang gila agamanya apa? Lah kan tuntutan agama itu mesti balik, mesti berakal. Lah anak yang belum balik, berakal belum? Belum sempurna. Orang gila, maaf, kira-kira ada akalnya? Ada, tapi kira-kira akalnya error apa kagak? Nah itu masalahnya. Makanya orang gila bingung, melihat aja KTP-nya. Makanya itu. Jadi orang yang maaf tidak amanah berarti dia adalah orang yang tidak amanah berarti dia orang yang tidak memiliki iman. Sedangkan orang yang tidak kemudian menepati janji adalah orang yang tidak beragama. Ini naudzubillah, kalau kita ambil dari situ aja berarti maaf kita bukan orang yang kita bukan orang yang memegang amanah dengan baik. Nah kemudian yang nomor terakhir nih, nomor terakhir dikatakan wa khawatima amalika,
bahwa Nabi selalu nitip tentang penghabisan amal kita kepada Allah. Apa maksudnya nih? Wa khawatima amalika, dan penghabisan amalmu kepada Allah. Maksudnya apa? Seharusnya ketika orang hendak melakukan amal, maka dia harus menghabiskan amalnya kepada Allah. Amal solehnya hanya kemudian bertujuan akan dinilai bukan oleh orang lain, akan kemudian ditilai bukan oleh orang tua, bukan oleh teman, oleh sahabat, melainkan yang menilai itu adalah Allah. Lewatnya lewat melakukan keikhlasan. Makanya di dalam suratnya, surat Al-Kahfi, surat 18, ayatnya ayat 110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Lihatin, kata Allah, "Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan." Kalau orang-orang yang ingin senantiasa berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah ketika mereka beramal, harusnya ketika mereka melakukan amal soleh, khawatima amalih, maka puncak daripada amal itu tujuannya bukan sanjungan orang, tujuannya bukan pujian orang. Maaf, sekalipun ibadahnya ibadah umroh, sekalipun ibadahnya ibadah haji, maaf, jangan live streaming mulu. "Hai guys, aku lagi tawaf nih. Hai guys, aku lagi di Raudhoh nih." Ayo aja live streaming mulu. Hei, paman yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah. Yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, jangan habiskan amal karena ingin mendapatkan pujian orang. Jangan habiskan apa yang kita lakukan untuk hanya cuma sekedar menyenangkan mata orang, menyenangkan telinga orang, menyenangkan kemudian penilaian orang. Nggak usah. Makanya kiai-kiai dulu, mohon maaf, kagak pernah ingin dipuji. Kiai-kiai dulu kagak pernah pengen dicium tangan, kagak. Kiai dulu kagak pengen muridnya ketika cium tangan pakai ngesot, kagak. Kalau ada yang bilang sekarang TV 7 bilangnya apa? Trans 7 bilangnya apa, Pak? Katanya para santri itu adalah, maaf, boleh dikatakan apa coba? Perbudakan eranya, era modern. Santri dipaksa cium tangan. Kalau cium tangan sama kiai mesti ngesot. Cium tangan sama kiai mesti mundur-mundur. Ayo bolak-balik cium tangan. Maaf, kita nggak ngajarin ke anak begitu. Anak begitu karena hormatnya, hidmatnya sama kiai, sama guru besarnya. Jadi jangan coba-coba kemudian bikin opini bahwa perbudakan berlaku di pesantren. Ya Allah, siapa yang ngajarin? Enggak. Jadi bohong besar tuh pemberitaan. Nggak ada begitu. Kita memang sudah terbiasa bagaimana menghormati ahlinya, ahli ilmu tuh begitu. Nggak ada kita pengen dipuji. Semuanya mutlak karena Allah semata. Bukan tujuan ingin dihormati santri, bukan tujuan ingin dihormati wali santri, bukan tujuan ingin dihormati sama pejabat. Nggak sama sekali. Kenapa? Prinsipnya
Di dalam Al-Kahfi surat 18 ayatnya ayat 110 mengajarkan kepada kita orang-orang yang ketika beramal hendaklah mereka hanya semata-mata mengharapkan pujian, mengharapkan pahala dan balasan hanya semata-mata dari siapa? Hanya semata-mata daripada Allah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayatnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis kembali berarti wa khawatima amalika masuk dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dalam bab pertama tentang kemudian keikhlasan muncullah hadis innamal a'malu binniyat. Segala amal tolong yang dikedepankan itu bukan kerjaannya. Amal yang dikedepankan bukan amalnya, tetapi niatannya. Maaf, kita mau bikin acara maulidan, niatannya apa nih? Harus niatannya dulu yang benar. Moga-moga maulid kita diberkahi. Maaf, belum tentu. Niatan dari awal apa? Moga-moga ngaji kita diberkahi. Maaf, niatan dari awalnya apa? Moga-moga ini acara senantiasa penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah. Maaf, balik lagi. Kira-kira niatannya gimana? Innamal a'malu bin. Sehingga berdasarkan hadis ini, niatan orang jauh lebih baik daripada amalnya. Ulangi, lewat hadis ini innamal a'malu binniyat, niatan orang jauh lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Wong amalnya aja belum, niatannya sudah apa? Niatannya sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Apalagi ketika sampai dia beramal, maka pahalanya luar biasa. Ketika dia sudah bisa mengamalkan, mengerjakan, kelipatan pahalanya 10 kali lipatan, bahkan sampai 700 kali lipatan. Tuh bagaimana kemudian niatan seseorang luar biasa. Itu akan kemudian menjadikan amal lebih berbobot karena niatnya saja istimewa. Paham sampai di sini? Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat imamnya Tirmidzi dinyatakan hadis hasan dan sahih. Sering-seringlah nitip apa tadi? Satu, nitip agama. Nomor kedua, nitip amanah. Nomor ketiga, nitip amal, nitip pekerjaan, biar ikhlas, jangan ada tujuan apapun. Hadis yang kelima, kira-kira masuk nggak sampai hadis ke-6? Biar ditamatin. Ini kayaknya mendem dari kemarin, mendem lulu nih. Lanjut. Ya, yang kelima biar sebalik-balik aja lah. Sekilas aja. Wa an Abdullah bin Yazid al-Qatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi, beliau adalah sahabat Nabi. Biasanya maaf, kenapa ada as-Sahabi? Biar menegaskan bahwa beliau adalah salah satu daripada sahabat Nabi. Sebab ternyata sanadnya para ulama, sanadnya hadis Nabi itu biasanya memang nyampe ke tabi'in, bahkan kemudian ada yang memang diriwayatkan langsung dari sahabat. Makanya bahasanya as-sahabi. Sebab ada kemungkinan periwayatan itu berasal dari tabi'in atau berasal dari tabi'in. Dikatakan bahwa karena an-nabiyyu idza arada ayyuwaddi'a al-jais, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas suatu pasukan, beliau Nabi selalu nitip qala astaudiullaha dinakum wa amanatakum
wa khawatima a'malikum. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, isnadnya sahih. Hadisnya sama dengan apa? Hadisnya sama, maknanya, teksnya, lafadznya hadis itu sama, cuma yang beda sanadnya doang. Sanadnya di awal beda. Kalau tadi dari Salim bin Abdillah kemudian ke sahabatnya Umar, ini mah sahabatnya langsung Abdullah bin Yazid Al-Qatmi, cuma beda sanadnya doang. Intinya lafaz hadis sama, yang tadi juga sama, cuma maaf tempatnya saja yang berbeda, waktunya berbeda, situasinya berbeda. Kenapa situasinya berbeda? Yang tadi hadis yang nomor keempat, situasinya hendak melakukan perjalanan umum dong, mau perjalanannya umroh, mau perjalanannya ibadah, mau perjalanan urusan bisnis, mau perjalanan urusan apa? Traveling, itu umum, namanya safar. Tapi ketika hadis yang kelima, wasiatnya sama, litipnya sama, cuma situasinya yang berbeda, kondisinya yang berbeda. Apa kondisinya? Kondisi berperang. Pernah ngedenger nggak? Ada sebuah peperangan, itu ternyata peperangan itu dipimpin oleh 3 jenderal perang. Siapa 3 jenderal perang itu? Satu, siapa namanya? Zaid bin Harisah. Nomor kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Nomor ketiga, Abdullah bin Rawahah. 3.000 pasukan muslim dititip oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk kemudian menyerang tentara Romawi. Itu boleh dikatakan peperangan ini peperangan yang begitu dahsyat sebagai bentuk daripada pembelaan tentang kehormatan, tentang harga diri. Kenapa? Utusan Nabi ngirim surat. Ketika kemudian ngirim surat untuk ajakan memeluk Islam, dipenggal lehernya, dibunuh sampai segitunya. Maka 3 jenderal perang nih memimpin pasukan masing-masing 1.000, 3.000. Pertanyaannya, lawannya berapa? Lawannya 250.000 orang tentara, lengkap dengan persenjataan. Kalau boleh kita bandingkan, maaf, 240. Kita bandingkan, berarti 1 prajurit muslim lawannya hampir 80 orang. 1 prajurit muslim lawan 80 orang. Bayangkan seperti apa kemudian kondisi peperangan itu. Tapi Nabi ketika saat melepaskan pasukan itu, Nabi titip apa coba? Aku titip kepadamu agama, aku titip amanah kepadamu, aku titip kemudian amal-amalmu. Sampai kata Nabi, hindari peperangan daripada kemudian kerumunan penduduk, pemukiman penduduk. Kata Nabi, hindari kemudian dari merusak rumah-rumah ibadah, hindari dari anak-anak kecil, hindari kemudian dari fasilitas-fasilitas umum. Kata Nabi, hindari dari memerangi orang-orang perempuan, anak kecil, anak kemudian perempuan, awas jangan kemudian apa? Diperangi. Itu Nabi nitip bahwa Islam ketika berperang etikanya luar biasa. Nah, kalau sekarang ketika bicara tentang Israel dengan siapa? Israel kemudian dengan Palestina, perang apa kejahatan perang? Nah, itu mah bukan perang, namanya kejahatan perang. Itu luar biasa. Nabi baik dalam safar, baik dalam peperangan, saat melepas pasukan nitip yang 3 tadi. Tanggung hadis nomor ke-6 biar agak tamat. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu an
berkata, qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada datang kepada Nabi seseorang dan kemudian berkata, ya Rasulullah, ini uridu safaron. Kata orang ini bilang, ya Rasul, saya hendak melakukan perjalanan. Fajawidni, wahai Rasul, bekalilah kepadaku, wahai Tuhan. Bekali aku. Akhirnya kata Nabi, apa coba? Zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali kepadamu ketakwaan. Orang ini bilang, ya Rasul, zidni, tambahin, jangan cuma itu doang. Wa ghafara zanbaka, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Akhirnya kata orang ini bilang, ya Rasul, tambahin. Maka Nabi mengatakan, wa yasarolakal khair hai suma kunta. Ini diberikan kepada Nabi, kepada orang yang hendak melakukan ibadah haji. Jadi kalau tadi Umar kemudian berpesan, kata Umar, kata Nabi kepada Umar, ya ukhoya la tansani min du'aika. Maka ketika ada orang yang hendak melakukan haji, nih amanatnya ini. Apa coba? Zawadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka, terus wa ghafara zanbaka wa yasara lakal khair hai suma kunta. Harus dibiasain nih. Zawadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yasara lakal khair hai suma kunta. Kalau ada orang yang hendak berangkat ibadah haji, bikin acara walimatus safar, ngumpul kita dalam walimatus safar, maka ucapkan doanya, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yasara lakal khair hai suma kunta. Itu udah luar biasa, doa yang paling hebat, wasiat yang terindah, dan kemudian amanat yang paling sempurna. Berangkat ibadah haji kagak pakai modal ketakwaan, maunya belanja melulu, dikit-dikit belanja lagi, dikit-dikit baru nyampe kota Mekah, Pak, udah mikirin apa? Oleh-oleh. Mikirinnya jalan-jalan. Kalau nggak bekal ketakwaan dibawa sebanyak-banyaknya, nggak bakalan bisa. Ini istimewa kajian kita malam ini. Mudah-mudahan beberapa hadis tadi membuka kemudian pemahaman kita tentang betapa pentingnya berwasiat, menitipkan agama, menitipkan amanah, bahkan kemudian menitipkan amal, bahkan tadi menitipkan ketakwaan. Doa yang terbaik bagi orang-orang yang hendak melakukan perjalanan. Demikian untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.